Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah a'azakumullah. Pada kesempatan yang baik ini nasihat untuk muslimah secara khusus dan kaum muslimin secara umum sudah masuk pada topik baru, yakni menjaga pendengaran dari ucapan-ucapan yang jelek dan juga dari musik atau bahasa yang lebih ringkas lagi, muslimah yang baik tidak suka mendengar musik dan perkataan-perkataan yang jelek. As-sam'u, masalah pendengaran. Nazzi sam'aki an sama'il musiqi wal ghina'i wal kalamil fahish. Bersihkan telingamu, jangan sampai mendengar musik, lagu, dan perkataan-perkataan keji dan jelek. Perkataan-perkataan keji dan jelek. Satu garis nasihat ini pembahasannya cukuplah panjang. Dan untuk mengamalkannya bagi mereka-mereka yang hobi dengar musik atau dengar ucapan-ucapan keji, sungguh sangat luar biasa beratnya. Tapi bukan alasan untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Apalagi dia seorang muslimah, wanita muslimah, apalagi dia seorang pendidik yang mendidik kader-kader dan generasi muslim penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak pantas baginya untuk mendengar suara-suara musik, lagu dan juga perkataan-perkataan kecil. Nah, berkaitan dengan masalah musik, maka perlu
disampaikan tentang apa hukum sebenarnya menurut pertimbangan syariat Islam. Ini bukan karena larangan di tempat tertentu. Seperti kalau di pondok nggak boleh dengar musik, kalau pulang nggak apa-apa. Tidak ada ketentuan semacam itu. Yang kita jadikan dasar ialah apakah ada larangan dalam syariat tentang masalah ini. Kalau memang ada, maka baik di pondok pesantren ataupun di luar pondok pesantren, di luar kota atau dalam kota, di dalam negeri atau luar negeri, laki ataupun perempuan, tidak boleh untuk mendengarkan musik ataupun lagu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran tentang masalah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudillan nas an sabilillah. Dan di antara umat manusia ada yang membeli lahwal hadis, ucapan yang sia-sia, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini surat apa itu? Surat Luqman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan lahwul hadis, beliau menyatakan wal ghina, ialah lagu, ya, nyanyian. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau tentang surat Luqman ini. Wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia itu ada yang membeli musik atau nyanyian untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis yang sahih berkaitan dengan masalah ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Amir dan Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastakhilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa. La yakunanna min ummati, sungguh akan muncul dari umat Islam ini aqwamun, beberapa orang yang jumlahnya cukup banyak, yastakhilluna al-khirra,
yang menganggap zina itu halal. Wal harira, dan menganggap sutra itu halal untuk laki-laki. Wal khamra, dan minuman keras yang memabukkan. Jadi khamr dianggap halal. Wal ma'azifa, dan alat-alat musik juga dianggap halal. Padahal ini semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya zina itu haram. Hubungan badan laki perempuan yang bukan suami istri itu termasuk perbuatan yang haram. Tetapi sudah banyak yang muncul yang menganggap perbuatan semacam itu boleh, halal, dan diperdagangkan. Dipakai untuk cari ma'isyah, cari rezeki, cari penghasilan. Ya na'am, memang penghasilannya lebih besar tentunya daripada jadi pengajar di Ma'had Al-Bayyinah. Tetapi yang satunya fi sabilillah, yang satunya fi sabili syaitan. Dapat penghasilan sedikit, tetapi di jalan Allah ngajar, berdakwah. Ini penghasilannya banyak, tetapi sedang berada di jalannya syaitan. Apa saja yang menganggap halal. Kaum muslimin ya. Nah, kalau selain kaum muslimin ya tahu sendirilah. Mereka itu menghalalkan semua yang haram. Tidak ada yang haram di kamus mereka. Yang ini itu ialah kaum muslimin. Orang Islam. Kok sampai menganggap semacam itu halal. Banyak ternyata ya. Termasuk sutra. Kalau sutra untuk perempuan. Ini dianggap halal untuk laki-laki. Baju sutra. Sarung sutra, kolan sua sutra, ya. Itu nggak boleh dipakai untuk apa ini? Laki-laki. Tapi dianggap halal. Wong masalah gini saja kok. Gitu, ya. Padahal haram. Minuman keras dan memabukkan juga demikian. Dianggap seperti minum klub atau aquaso atau aqua atau amsil, ya. Atau SWA, minuman mineral. Padahal haram. Jual bebas dan anak-anak kecil sampai tua bisa minum dengan seenaknya. Padahal haram. Wal ma'azif, alat-alat musik. Ini dianggap halal. Bukan hanya saja oleh orang-orang yang nggak ngerti pendidikan, bahkan orang-orang yang ada di dunia pendidikan menjadikannya sebagai pelajaran khusus yang merupakan pelajaran formal di sekolahnya, yakni seni suara, kesenian, ya, entah seni gamelan, seni keroncong, seni dangdut, seni pop, ataupun lagu-lagu kebangsaan. Sama saja. 6. Disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan tentang masalah musik dan lagu serta alat-alat musik ini. Di antaranya ialah Al-Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah. Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah. Beliau menyatakan dalam khutbahnya
khutbah kitabnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Akibat yang baik hanyalah untuk orang yang bertakwa. Dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kemudian beliau menyampaikan banyak pujian-pujian kepada Allah. Kemudian beliau menyatakan, hatta balaghana anna ta'ifatan min ikhwaninal muslimin waffaqana Allahu wa iyyahum istazallahum syaitan wastaghwa uqulahum fi hubbil aghani wal lahwi. Sampai berita kepada saya, kata Al-Imam Abu Bakar At-Tutusi rahimahullah, bahwa sebagian saudara-saudara kami sesama muslim, semoga Allah memberi taufik kita dan mereka, telah dibikin tersesat oleh syaitan dan telah dibikin rusak akal mereka sehingga mereka sampai senang mendengarkan lagu-lagu dan alat-alat musik. Ini pernyataan imam besar Ahlul Fiqh, ya, Al-Imam Abu Bakar At-Turtusi rahimahullah. Nah, itu. Kemudian Al-Imam Malik rahimahullah, beliau ditanya tentang penduduk Madinah yang menggampangkan lagu dan musik, yang suka mendengarkan lagu dan musik. Beliau menyatakan, faqal innama yaf'aluhu indana al-fusaq. Sesungguhnya yang biasa melakukan perbuatan semacam itu adalah orang-orang fasik di kalangan kami. Bukan orang-orang soleh yang suka mendengar lagu-lagu dan musik. Tetapi orang-orang apa ini? Fasik, ahlul ma'asi, orang yang suka berbuat apa ini? Maksiat. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak ketinggalan memberi komentar tentang masalah mendengarkan lagu dan musik. Beliau menyatakan, man istakthara minhu fahuwa safihun turaddu syahadatuhu. Barang siapa yang sering-sering mendengar lagu dan musik, fahuwa safih, maka orang itu goblok dungu. Apa itu? Tidak tahu. Dungu, goblok. Yang paling jelek apa? Dungu ya? Dungu itu paling goblok. Tidak tahu. Safih itu dungu. Goblok, dungu, tolol. Safih. Turaddu syahadatuhu. Ditolak kesaksiannya. Artinya, ucapannya tidak boleh diterima dan tidak boleh diangkat sebagai saksi-saksi dalam memecahkan banyak permasalahan. Nah, Masya Allah, ini perkataan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah,
ditanya oleh anaknya yang bernama Abdullah. Kata Abdullah, "Sa'altu abi 'anil ghina." Aku pernah bertanya kepada bapakku tentang hukum mendengarkan lagu dan musik. Faqala, maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan, al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi. La yu'jibuni. Lagu dan musik itu bisa menumbuhkan penyakit munafik dalam hati seseorang. La yu'jibuni, saya tidak suka musik sama sekali. Penyakit munafik tersendiri ya. Kemudian Imam Ahmad membawakan perkataan Imam Malik rahimahullah, innama yaf'aluhu indana al-fusaq. Wahai anakku, Imam Malik pernah menyatakan, sesungguhnya yang suka mendengarkan lagu dan musik itu adalah orang-orang fasik menurut kami. Ya. Nah, ini dalil dari Al-Quran sudah disampaikan dengan penafsiran sahabat. Dalil dari hadis juga dijelaskan berikut penjelasan dari para ulama ahlul hadis, para ulama mujtahidun. Ya, kurang apa? Nah, seperti itu. Ikhwana fiddina a'udzukumullah, kaitannya tentang masalah hukum musik dan alat-alat musik. Kalau pada zaman ulama-ulama tadi saja yang alat musiknya mungkin belum secanggih sekarang, sudah dikasih bogeman seperti itu. Bogeman hukum yang tegas. Lalu bagaimana dengan perkembangan alat-alat musik dan lagu-lagu sekarang ini? Ya sudah kena bogeman empuk lagi ya. Seperti alat-alat musik, al-piano, al-gitar, gitar, ya, gitu ya, dan lain-lain, ya, al-mizmar, kalau seruling dulu ada, ya, kalau sekarang ini bukan seruling bambu lagi, tapi sudah macam-macam modelnya, ya, gitu. Masya Allah, ini lebih tidak diperbolehkan lagi. Karena fitina azakumullah. Nah, kemudian Syekh Jamil Zainu rahimahullah hafizullah taala juga banyak menyindir masalah ini dalam kitab beliau Kaifa nurabbi auladana dan lain-lain itu, ya. Dan juga para ulama yang lain juga sering menyatakan tentang masalah ini, bahwa sekarang ini di asrina, di zaman kita sekarang ini, dukhulul musiqi fi asya' katsira. Musik itu sudah mulai masuk di berbagai sarana. Ya. Khassa'a, seperti jam dinding misalkan, ya. Atau jam dinding dia, kalau jam dinding yang besar, terus kalau sudah jam satu tepat misalkan,
bunyi macam-macam musiknya ya. Ya. Nah. Wal jaras, bel, ini macam-macam. Ya. Kelonang, nggak kata mana itu macam-macam ini ya. Wa al'abul atfal, mainan anak-anak. Ya. Suara-suara musik juga masuk situ. Wal komputer. Nah. Komputer ya. Di komputer. Wa ba'du ajhizatil hatif, atau di alat-alat telepon. HP itu kalau nggak sambil nada, ya musik semua, ya. Alhamdulillah, HP saya itu ketika saya cek itu, Masya Allah, musik semuanya. Ternyata ketemu suara kokok ayam. Astaga, ini aja. Afdol. Ya, nah. Akhirnya, senang sekali pakai kokok ayam. Jangan sembarangan. Ya, dengan alasan ini kan HP. Yang keluar suara musik ya sama saja. Ya, hukumnya sama saja. Dengan nonton pertunjukan musik. Ya, atau nyetel musik. Sama saja. Nah, itu bagi mereka yang mendengar saja terkena hukuman semacam itu. Lalu bagaimana dengan biduanitanya? Biduanitanya. Para penyanyi-penyanyinya, ya, lebih apa ini? Lebih melakukan keharaman lagi. Nah, adapun sekarang ini yang sedang ngetren di kalangan orang-orang yang memang mengatasnamakan diri sebagai kelompok pemuda Muslim yang sangat mengkhawatirkan amalannya. Karena mereka ini sebetulnya punya niatan yang baik. Ingin menandingi musik-musik barat. Mereka bikin grup-grup musik yang bernama Nasyid Islami. Nasyid Islami. Nasyid itu artinya sama dengan lagu. Cuma lafaznya saja yang lain. Anasyid al-Islamiyah atau Nasyid Islami. Ternyata tidak jauh berbeda. Hanya saja satunya nggak pakai label Islami, yang ini ialah label Islami. Bagaimana yang difatwakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah dalam kitab beliau Tahrimul Alati Tarbi, halaman 181. Yang kesimpulannya, bila hal itu dijadikan sebagai sarana untuk dakwah, maka telah melakukan kebid'ahan. Dakwah melalui apa ini? Nasyid Islam itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal saat itu orang-orang jahiliyah pintar nyanyi. Kenapa para sahabat tidak diajari nyanyi untuk mendakwai mereka? Dengan dikatakan, ya mungkin nyanyian Islami, begitu ya. Tidak pernah dicontohkan dakwah dengan cara semacam itu. Nah, bila nasyid-nasyid yang dikatakan Islam itu dipakai untuk sekedar refreshing atau senang-senangan belaka, maka ini ialah perbuatan apa ini? Lahwul hadits. Ucapan yang sia-sia yang bisa menjauhkan seseorang dari apa ini? Al-Quran, dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau nyanyiannya benar-benar lagunya itu bersih dari penyimpangan. Nah, kalau ada penyimpangannya, bahkan lagu-lagu percintaan, ya,
lagu-lagu yang menimbulkan syahwat, kemudian juga dinyanyikan laki perempuan. Sekarang masuk Islam itu, Pak. Ya. Nah ini sudah nggak usah dikasih hukum tadi itu. Artinya langsung saja diharamkan. Karena isinya sudah apa ini? Melanggar syariat. Ditambah lagi sekarang ini pakai alat-alat musik apa ini? Modern. Nah, seperti itu. Kalau ada yang bertanya, bukankah dulu pernah ada anak-anak kecil pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menabur rebana saat Id dan saat mantenan? Maka dijawab bahwasanya hal ini keringanan, rukhsah, hanya untuk rebana saja. Dan rebana itu nggak pakai dikasih kang itu. Itu cuma satu saja, nggak pakai dikasih apa ini? Suara gemericingnya itu. Cuma apa ini? Duk gitu saja. Ya. Dan itu hanya untuk Id dan mantenan saja supaya orang tahu ada acara. Dan itu hukumnya hanya boleh saja, nggak sunnah. Tidak sampai tidak sunnah, boleh. Tapi kalau sampai ditambah-tambah dengan sesuatu yang lain jadi haram nanti. Dan itu kayaknya menabu-nabu ialah anak-anak kecil. Ya, dan waktu-waktunya tertentu saja. Dan apa namanya? Pada saat mantenan, walimah. Ya. Tidak kemudian dijadikan grup khusus, kelompok khusus, dilatih khusus, dipelajari nyanyiannya, lagu bait-baitnya, itu semuanya berada apa ini? Berlebihan dalam masalah itu. Ujung-ujungnya nanti ketemu haram. Ya. Kalau sekarang ini yang namanya playgroup. Memang pelajarannya ialah goyang dangdut. Hah? Wong namanya anak itu kalau sudah dengar alat musik itu kepalanya mantuk-mantuk. Senang sekali karena memang setan menyusupkan hal ini di telinga-telinga mereka. Ya. Benar itu. Ya. Baik. Kemudian ikhwana fillah a'azakumullah. Berkaitan dengan nasihat yang kedua, yakni menjauhkan telinga dari mendengar ucapan-ucapan yang keji dan jelek. Selain mendengar musik dan lagu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Ighatsatul Lahfan. Beberapa contoh al-kalamul batil, al-kalamul fahish, ucapan-ucapan batil dan keji yang merupakan tipu daya dari syaitan. Dan ini harus kita tinggalkan, jangan didengarkan. Di antara contohnya ialah al-ara' al-mutahafidah. Pemikiran yang merusak. Pemikiran sesat yang meracuni, yang merusak. Ada orang ceramah begitu ya, menyampaikan pendapat atau pemikiran bahwasanya Islam itu ialah agama kebebasan, laki perempuan sama,
tidak usah pakai kerudung, ya, tidak pakai jilbab, ya. Yang penting itu hatinya saja yang baik. Maka jangan sekali-kali telinga kita mendengar ucapan orang-orang semacam itu. Termasuk al-kalamul fahish. Kemudian beliau menyatakan termasuk juga al-kalamul fahish atau al-batil. Yang harus dijauhi ialah al-qil wal-qal. Yakni berita-berita yang masih belum jelas. Gosip. Nah. Berita gosip. Berita burung. Ya. Yang suka gosip. Kalau burung sih mungkin nggak baik gosip ya. Istilahnya orang berita burung. Ya. Ini juga jangan didengarkan. Jaga telinga kita dari itu. Nanti salah-salah terpancing. Termakan, ya. Kemudian kasratul jidal. Ini perdebatan yang tidak dipakai untuk mencari al-haq, tapi untuk menang-menangan, bantah-bantahan. Nah, ini jangan didengarkan acara-acara debat terbuka itu, ya. Ada, ya, debat terbuka. Itu termasuk al-kalamul fahish. Termasuk juga kalamul fahish, kalamul batil. Ialah ucapan-ucapan kotor. Ya. Ucapan-ucapan kotor. Ada orang yang ucapan kotor, jangan didengarkan, ya. Nanti niru, nanti nyontoh, ini penyakit, dan lain-lain. Ini semuanya ikhwan fillah a'azakumullah, nasihat yang cukup berharga bagi kita semuanya, ya. Jadi usahakan telinga kita ini jangan sampai mendengar suara-suara musik, lagu, nyanyian, ya, dan juga ucapan-ucapan yang, masya Allah, hilangnya sulit, ya, hilangnya sulit. Mereka-mereka yang dulu suka ini, hatta sudah gede sekalipun, sudah lama taklimnya sekalipun, itu masih saja mengingat bait-bait syair lagu dulu itu, ya, lagu kebangsaannya, lagu keroncongnya, lagu apa namanya, popnya, dangdutnya, itu apa saja, ya, yang masih terus muncul. Apalagi kalau tetangga-tetangganya nyalakan musiknya kok pas, musik favoritnya Tempo dulu, wah, nangis, ingat masa lalu, wah, akhirnya lupa dia, lisannya langsung apain, ikut nirukan, wah. Ini setannya sudah bisa gerakkan lisannya tadi untuk menirukan lagu-lagu lamanya. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ini semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.